Jumpa lagi dengan Om Begawan ya, dalam ngompol ngopuni politik yang menarik, penuh intrik, menggelitik, ya banyak kelakar tapi benar. Bukan hoak, bukan fitnah. Tonton sampai habis supaya tidak salah paham. Nah, ini gini. Tiba-tiba suasana politik nasional yang tadinya hiruk-pikuk tentang copras capres langsung senyap, langsung diem gitu. Nah, sepertinya mayoritas parpol melakukan gerakan tiarap berjamaah, berjamaah loh ini. Yang kemarin ribut-ribut ini pada kemana itu? Kok diem semuanya sekarang? Ada koalisi perubahan yang berisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kemudian ada koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar, PAN, dan P3, serta koalisi Gerindra dan PKB. Pak Muhaimin dan Pak Prabowo. Sepertinya selain PDIP merasakan kegelisahan yang sama. Ya, ada rasa khawatir, gelisah gitulah, was-was dengan potensi suara parpol yang rata-rata turun, turun gitu. Ya kebetulan bukan hanya satu lembaga survei yang melakukan ini, banyak itu. Ada SMRC ya, dan Denny JA yang merilis bahwa hanya PDIP dan Golkar yang relatif tetap tinggi. Elektabilitasnya tetap tinggi gitu. Nah, inikah yang membuat para koalisi parpol menyiapkan strategi untuk Pilpres 2024 mendatang? Apa gitu ya? Nah, kalau gitu ya, ayo kita duduk yang manis sambil ngopi, dengarkan ngompol episode ini yang mengupas habis tentang elektabilitas parpol yang sama-sama ngedrop ya gitu ya, sama-sama ngedrop, sama-sama turun gitu, nuncep gitu. Nah, pantas saja nama Anies dengan AHY atau Anies dengan Aher akan batal diumumkan pada 10 November mendatang. Nah, ya karena apa? Karena parpol pendukung mereka sedang dilanda keresahan yang amat sangat resah itulah. Ya rupanya bukan hanya koalisi perubahan saja yang dilanda kegamangan. Koalisi Indonesia Bersatu yang disarankan Pak Jokowi ya segera merilis siapa capresnya gitu, ya juga mengalami kebimbangan. Nah, meski dalam survei itu Golkar masih kuat loh, masih kuat. Namun prosentasenya elektabilitas PAN maupun P3 mengalami penurunan. Ya ini pasti bikin para pengurus parpol itu susah tidur. Pokoknya bingung, susah tidur tuh. Ya gitu aja. Ya. Kita akan bedah dalam ngompol, ya, ngopini politik berikut ini. Nah, yakin nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Caimin dari PKB bakal menghiasi surat suara pemilu 2024. Yakin itu? Ya kita lihat saja nanti. Dan apakah politik identitas akan makin keras besok? Apa makin mewarnai secara skala nasional? Nah, silahkan berkomentar. Berkomentar di kolom komentar ya, jangan di lain. Komentar kolom ngompol itu. Ya komentarnya nanti setelah mendengarkan analisis saya, ya nontonnya sampai selesai supaya nggak salah paham gitu. Nah, berdasarkan survei elektabilitas parpol ya, baik dari SMRC maupun Denny JA kemarin, mayoritas parpol seperti mengalami kecemasan, kebimbangan, kegamangan dan sebagainya. Nah, makanya dalam 10 hari terakhir suasana politik agak adem ayem gitu loh. Agak adem ayem. Ya diem-diem gitu loh. Nah, tiba-tiba seperti pada hilang ditelan bumi. Lenyap begitu saja. Nah, kalau adem ayem seperti ini, enaknya sebenarnya itu setidak-tidaknya akan mengurangi potensi munculnya politik identitas yang melelahkan.
Itu nanti kalau inti politik identitas ya sudah jual agama, jual nggak karu-karuan gitu loh. Nah, karena berdasarkan komentar di setiap konten ngompol yang ngompol di sini, mayoritas menolak politik identitas. Iya, menolak. Nah, hampir 99% itu menolak. Nah, menolak politik identitas. Dan yes, saya setuju dengan hal itu. Nah, saya setuju. Berarti teman saya banyak itu. Banyak hampir 99% itu menolak politik identitas. Nah, lalu apa? Langkah nyata kita agar ketegangan 2014 dan 2019 tidak terulang lagi. Nah, yang banyak gesekan, banyak keruwetan itu tidak terulang lagi. Nah, seperti ungkapan Buya Syafi'i. Orang baik jangan diam, karena orang jahat akan semakin merajalela. Makanya ayo bersuara bersama-sama agar orang-orang yang suka membagikan konten politik identitas kita lawan dengan tautan-tautan positif seperti ngompol ini. Iya, harus melihat sampai habis ya. Kita lawan. Jenengan tinggal nonton konten ngompol ini, tinggal klik ya, share di mana-mana, di grup WA dan di mana-mana, agar semua cerdas, agar semua mengerti. Atau bagikan di tombol bawah di sini, semudah itu loh. Kita orang-orang baik jangan diam saja. Nah, mari bersama-sama bersuara untuk melawan politik identitas yang semakin merajalela. Moga-moga lenyap gitu lah. Nah, kembali ke pokok persoalan tentang survei elektabilitas partai politik. SMRC merilis anggota koalisi perubahan hanya mendapat 8,3% di pemilu 2024. Ya rendah lah, belum sampai 10% itu, rendah itu. Persentase sebesar itu akan diraih PKS. Nah, sementara Demokrat hanya ya 5,4% saja lah. Nah, yang paling parah malah Nasdem itu. Nasdem nungsep ini. Yang hanya mendapatkan 3,9%. Wah, ini parah itu nanti. Nggak sampai ke Senayan itu nanti kalau begitu caranya. Nah, sementara data survei Denny JA menyebutkan PKS hanya mendapatkan 6,9%. Ya, masih agak besar dikit lah. Lalu Demokrat menjadi 5,5%. Nah, dan Nasdem jadi 5,4%. Ya. Nah, kedua hasil itu lebih rendah dibandingkan perolehan suara di pemilu 2019. Nah, ini ada apa ini? Ada apa ini? Jadi proses-proses perumusan koalisi dan rencana deklarasi 10 November mendatang kemungkinan besar bakal diundur. Cari momen yang baik. Nah, ditambah siapa cawapres pendamping Anies juga belum satu suara. Ya masih cari momen, cari match-nya gitu loh dari partai-partai yang berkoalisi ini. Ya. PKS dan Demokrat sama-sama ngotot. Ngotot sama-sama pengen menang, menempatkan kadernya sebagai cawapres. Nah, mereka mengabaikan apakah kedua nama itu layak jual atau tidak. Pokoknya berebut gitu loh. Jika mau jujur loh nih. Dua nama calon pendamping Anies itu tidak memberi efek apapun. Tidak berpengaruh gitu loh. Calon pendamping Anies itu tidak memberi efek apapun. Apakah itu AHY maupun Aher. Aher itu dari PKS. Nah, belum menyatunya gagasan dalam koalisi perubahan menunjukkan ada ego yang tidak mudah diturunkan, makanya sulit satu suara. Tarik menarik itu jadi nggak bisa satu suara. Nah, demikian pula dengan kondisi pendukung koalisi Indonesia Bersatu alias KIB. Nah, dalam rilis SMRC, PAN hanya mendapatkan 2,1%, serta P3 tersisa 2,3% suara. Wah, repot ini nanti, nggak sampai Senayan ini. Wah, harus kadernya harus perlu semangat lagi itu. Jumlah itu sangat mungil. Sangat mungil itu. Bukan hanya modal pencalonan tetapi juga modal menjadi peserta pemilu 2029 kelak.
harus mengulang dari awal lagi, ganti nama partai, repot itu. Ya, karena persentase gitu, artinya tidak lolos ambang batas parlemen. Mereka dirundung kecemasan yang sangat luar biasa. Ya toh. Ditambah fakta bahwa mereka hampir tidak punya vote getter. Nah, lihat saja selama periode 2019 hingga sekarang, siapa anggota DPR dari PAN atau dari P3 yang kritis? Nggak ada. Semua lenyap, nggak ada suaranya di Senayan sana. Nah, termasuk juga Demokrat maupun PKS. Mereka bingung itu, mau jualan di 2024 itu selain menjual capres dan cawapres nggak ada lagi. Nah, fakta yang sama juga dialami PKB. Yang menurut rilis SMRC hanya akan mendapatkan 7,1%. Nah, dan menurut Denny JA hanya mendapatkan 5,9% saja loh PKB itu. Makanya partai kembali ke kandang masing-masing merumuskan langkah strategi menghadapi pemilu. Wah, dia mau cari strategi yang baik tuh. Makanya sebelum menyuarakan siapa para kandidat presiden, semestinya mereka melihat apakah kader-kader mereka di lapangan melakukan konsolidasi di lapangan. Seperti periode 2019-2024, banyak kader partai politik tidak melakukan apapun. Tidur. Makan gaji buta itu namanya. Imbasnya parpol yang harus menanggung semuanya. Kalau kadernya, anggota DPR-nya nggak kerja, parpolnya yang menanggung. Ya, itu. Imbasnya ke parpol. Nah, apakah ini dikarenakan kemampuan presiden dalam mengendalikan ekonomi dan merangkul banyak parpol untuk koalisi bisa disebut berhasil? Ya bisa jadi, bisa jadi ini. Ini makin membuktikan langkah-langkah presiden mengatasi COVID dan mengkondisikan situasi politik benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, upaya kelompok oposisi memprovokasi, mendemo, menyerang pemerintah gagal total. Oh, nggak bisa. Nah, Presiden Jokowi itu memang hebat toh. Dengan cara memanage kepemerintahan itu memang hebat. Sehingga oposisi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, dan parpol yang kemudian merapat ke pemerintah mendapat keuntungan besar. Iya. PDIP sepertinya disebut dalam survei elektabilitas Denny JA meraih 20,9%. Nah, tinggi itu. Golkar mendapat 14,5%. Nah, maupun Gerindra masih memperoleh 9,8% lah. Nah, data SMRC menunjukkan PDIP memperoleh 24%. Wah, malah lebih besar itu. Nah, Gerindra 13,4%. Dan Golkar itu 8,5%. Nah, ya ini keuntungan PDIP karena dikarenakan sikap penolakan mereka atas isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun terhadap usulan jabatan presiden 3 periode. PDI menolak. Nah, ini keuntungan, ini cerdas ini. Partai yang cerdas kalau begini nih. Nah, hasil survei elektabilitas parpol makin menunjukkan peluang hat-trick yang bakal diraih PDIP. Alias memenangkan pemilu maupun memenangkan pilpres terbuka lebar untuk PDIP. Paparan itu juga akan mempengaruhi partai-partai pengusung capresnya masing-masing. Nah, ya toh? Nah, sekarang masihkah Golkar dengan P3 dan PAN ngotot mengusung Airlangga Hartarto, ya, atau Gerindra PKB mengajukan Prabowo? Ya, saya tidak yakin itu. Saya tidak yakin karena kegambangan para partai koalisi tadi. Nah, kalau koalisi perubahan sudah jelas loh. Sudah jelas akan tetap maju dengan Anies Baswedan sebagai capres, itu Nasdem, PKS sama Demokrat. Ya, mereka orang-orang yang egois dan keras kepala gitu loh. Tidak melihat apa yang dikendaki oleh rakyat kebanyakan itu loh. Nah, meskipun gambaran kasar sudah terpampang jelas, bagi mereka hasil survei tersebut SMRC atau Denny JA tetap dianggap pesanan. Nah, mereka meyakinkan Anies akan mampu memenangkan pilpres. Nah, tapi kita masyarakat yang waras, masyarakat yang cerdas.
sehat jiwa maupun pikiran, jangan berdiam diri. Ini demi masa depan bangsa kawan-kawan, demi majunya Indonesia ini, demi kejayaan Nusantara ini. Sesungguhnya orang-orang jahat itu kalau dilawan ya kalah. Nah, orang-orang berani, orang-orang yang mempertahankan NKRI kalau maju bersama, orang-orang jahat itu mesti mundur dan kalah. Nah, contohlah presiden kebanggaan kita Pak Jokowi. Meski bukan berlatar belakang politik, bukan keturunan siapa-siapa, malah cuma tukang kayu tuh, bukan pengusaha besar, namun mampu menunjukkan dirinya bahwa ternyata beliau bisa memimpin bangsa yang sangat besar ini, membawa negara ini menjadi negara besar. Fitnahan dan beragam tuduhan tidak membuatnya tumbang, tambah kuat. Bukan berarti Pak Jokowi tanpa kelemahan atau kekurangan. Itu jelas ada kekurangan dan kelemahan Pak Jokowi ada. Tetapi secara keseluruhan beliau mampu membuat kita menunjukkan dadanya. Ini kami dari Indonesia ini dadaku. Nah, mana dadamu? Menunjukkan kemampuannya ini. Loh, ayo galang kekuatan dengan orang-orang atau teman sevisi. Jangan lagi pemilu 2024 kelak diisi dengan ujaran-ujaran kebencian, fitnah, apalagi caci maki dan politik identitas. Itu bukan tradisi maupun kultur kita. Kultur Nusantara, jauh dari itu. Silahkan berdebat dengan elegan. Tunjukkan kita tidak takut pada mereka. Saatnya kita bersuara agar narasi-narasi mereka tidak memenuhi media sosial kita. Menjadi sangat kotor dan menjijikkan seperti tahun 2014 dan 2019 yang lalu. Nah, jika kita diam saja gitu, maka kelak negara ini akan diisi oleh orang-orang tidak kompeten yang hanya pandai berkata-kata, bersilat lidah dan berbicara muluk-muluk, namun faktanya zong, nol besar. Nah, ini saatnya kita bersuara, saatnya kita bersatu bersama-sama. Iya toh? Ya itu cocok kan dengan ngopini saya, dengan pendapat saya. Ya, oke lah. Sampai jumpa lagi di ngompol berikutnya. Ngopini politik berikutnya. Salam begawan. Sampai jumpa.